Baiklah, wacana satu bermain maju mundur. Ada tiga sahabat belajar yang bernama Karman, Mono, dan Lutfi. Ingat ya, ini bilangannya. Ketika maju berarti ke kanan. Ketika mundur berarti ke kiri. Ya, ketika maju berarti ke kanan. Ketika mundur berarti ke kiri. Tolong tulis di buku tulis kalian Selamat sore masing-masing. Pak Guru. Iya, selamat sore. Tolong tulis di buku tulis kalian seperti ini. Ya, tolong tulis di buku tulis kalian seperti ini. Karman sama dengan -3. Ya, mono sama dengan 0 atau kosong, angka 0. Dan Lutfi sama dengan 4. Nah, ini tolong tulis di buku. Tulis kalian masing-masing. Karman -3, mono 0 atau kosong ya, angka 0. Dan Lutfi 4. Sudah ya? Tolong ditulis ya masing-masing seperti di layar. Oke, jika sudah, kita akan coba geser layarnya ya. Kita akan coba geser layarnya. Kita akan lihat pertanyaannya. Nah, ini dia. Nah, ini pertanyaannya. Ya, sudah ditulis kan tadi di buku tulis kan? Oke, sekarang nomor 1. Karman melangkah maju 1 kali. Berarti ke kanan 1 kali. Angka berapa kalau ke kanan 1 kali? Silahkan diketik di kolom chat Zoom. Angka berapa jika Karman maju 1 kali? Ke kanan 1 kali. Angka berapa kira-kira? Oh ya, pinter. Ya, angkanya -2. Ya, jadi nanti kalau bilangan matematikanya itu nulisnya kayak gini ya. Karena dia posisinya Karman -3, ke kanan ya, berarti tambah 1. Hasilnya adalah -2. Jadi yang diconteng yang ini. Nah, sekarang Lutfi. Lutfi tadi di posisi 4 ya. Mundur 2 kali. Nomor berapa sekarang Lutfi? Silahkan. Ayo pakai itu apa namanya buku tulisnya. Jangan bengong. Lutfi mundur. Maaf ya. Lutfi mundurnya 10 kali ya. Lutfi tadi di angka 4. Mundurnya 10 kali. Terima kasih sudah ada yang cat ya. Kalimat matematikanya Lutfi nomor 4 karena mundur 10 kali kurangi 10. Berarti dia di posisi berapa? Ada yang jawab -6. Oke, terima kasih. Nah, berarti yang -6 ini nanti dicentang ya. Nanti dicentang. Karman melangkah mundur 2 kali. Karman di posisi -3. Kalau mundur ke kiri 2 kali, dia sekarang di posisi berapa? Mundur 2 kali berarti dikurangin 2. Nah, yuk berapa itu? Ayo, yang sudah bisa di kolom chat Zoom, mundur 2 kali. Ya, terima kasih.
Mundur dua kali berarti makin jauh kan? Kalau makin mundur makin jauh berarti -5. Nah, itu dia ya, -5. Kemudian mono melangkah maju 3 kali. Mono posisinya di 0. Wah, ini paling gampang ini. 0 ditambah maju 3 kali. 3 langkah ya. Berapa ini mono? Ayo perbanyak di kolom chat. 3. Iya, terima kasih. 3 ya, mono ada 3. Kira-kira bagian yang pertama ini cukup mudah ya. Jika ada yang ingin dicatat, yang bagian ini aja dicatat ya, yang warna-warna biru ini. Nah, ini dia warna biru. Silakan ya, ini cukup mudah ya, cukup mudah. Baik, dari soal nomor 1 ini, saya akan bertanya dulu kepada sahabat belajar yang sudah hadir, yang sudah merasa bisa, ya kan? Yang sudah bisa, boleh kasih hati pada layar Zoom. Yang sudah bisa, Naruto sudah. Yang sudah bisa, tolong kasih hati. Nah, ini yang hati yang kedua ini saya nggak bisa baca namanya ini. Siapa namanya yang dengan profil anak kecil berkacamata hitam? Nah, itu. Yuk diganti namanya supaya saya bisa baca namanya. Oke, kalau begitu saya akan coba kasih kepada kalian yang ini ya. Mutiara Cassandra, tolong dikerjakan yang ini. -5 ditambah 4. Berapa? -1. Pinter. Oke, bagus ya. Gede Badrike, -5 dikurang 4. Gede Badrike ada koneksi. -9. -9. Terima kasih. Oh, diwakili Tere ya. Boleh. Satu lagi ya, satu lagi. -5 ditambah -4. Saya mau minta yang belum. Diman atau Leonardo. Nah, ini Rizky. -5 ditambah -4. Rizky atau Mikah. Boleh jawab nih. -1. -1. Saya perlu jawaban lainnya. Ya, terima kasih ada sudah bantu jawab dari grup chat ya. Ini sama ya. Ini -9 jawabannya. Jadi ibaratnya gini, sudah mundur 5 kali, ditambah mundur lagi 4 kali, jadi mundurnya tambah jauh. Nah, gitu ya. Sudah mundur 5, nambah mundur lagi 4. Jadi istilahnya itu 5 tambah 4 itu 9, nanti jadinya minus. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa yang itu ya. Mudah-mudahan sudah bisa, sehingga tidak menjadi hambatan lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 2 ya.
Nah, ini wacananya. Soal nomor 2. Pak Zulkarnain, ya anggap aja Bapak siapapun itu ya, adalah seorang guru kelas 6 di sebuah sekolah dasar. Pak Zulkarnain sering membagikan hadiah kepada murid-muridnya sebagai motivasi untuk lebih giat dalam belajar. Pada suatu kesempatan, beliau akan membagikan hadiah berupa pulpen dan pensil. Banyak pulpen dan pensil seperti gambar. Oh, ternyata wacananya tidak memberikan info numerasi yang penting bagi kita. Penting di sini kita jumlah. Tolong ditulis di buku, ya. Pulpennya berapa, pensilnya berapa. Ayo, tolong tulis di buku, karena gambarnya nanti akan hilang dari layar. Pulpennya berapa, pensilnya berapa. Nah, itu pulpennya berapa? Pulpennya berapa? Tolong dihitung yang di layar itu ada berapa? Pulpennya ada 20, pensilnya ada 20, pensilnya. 16. Oke, dah dicatat ini di buku tulis. Pulpen 20, pensil 16. Catat di buku tulis. Jangan ini ya, harus rajin mencatat ini. Pulpen 20, pensil 16. Catat ya. Sekarang kita akan masuk kepada soalnya ya, ke soalnya. Nah, ini dia. Ini dia soalnya. Beliau ingin membagi semua barang tanpa sisa dan setiap anak yang mendapatkan hadiah akan menerima pensil dengan jumlah yang sama. Begitu pula dengan pulpen. Berapa banyak anak yang akan menerima hadiah dari Pak Zulkarnain? Nah, ini ya, pulpennya 20, pensilnya 16. Nah, ini ceritanya, sahabat belajar sekalian, ini mau dibagi ke anak-anak menjadi paket-paket hadiah. Nah, kira-kira ini jadi berapa paket kalau satu orang dapat satu? Yang nanti isi paketannya itu sama jumlahnya. Yo, jadi berapa paket kira-kira? Clue-nya yang bisa saya kasih adalah tentukan satu angka, ya boleh dari pilihan ganda ini, tentukan satu angka yang mana angka itu dapat membagi kedua bilangan ini, ya, yang bisa membagi habis kedua bilangan itu, yaitu 20 dan 16. Angka berapakah itu? 4. Angka 4. Nah, kita coba angka 4. Ada juga yang sudah japri, oh ya 4 ya. 20 bagi 4, nanti pensilnya dapat 5. Maaf, pulpennya dapat 5, 5, 5, 5. Terus pensilnya bagi 4, dapat 4, 4, 4, dan 4. Berarti jumlah anak yang bisa itu adalah 4. 4 orang. Iya, 4 orang. Masih boleh nambah nggak anaknya? Kira-kira masih boleh nambah nggak? Misalnya 5, boleh nggak? 8, boleh nggak? Tidak. Tidak, ya. Tidak. Ini 5 nggak bisa, karena 16 nggak bisa bagi 5. 8 nggak bisa. Tidak cukup dibagi. Ya, 20 nggak bisa. 10 juga nggak bisa.
Nah, itu. Ya kan? 4. Kira-kira untuk menghitung dapat angka 4 itu kalian pakai cara apa? Pakai cara apa supaya dapat angka 4? Pembagian. Pembagian, ya. Apalagi caranya biar dapat angka 4? Apalagi caranya biar dapat angka 4? Nggak ada lagi cara selain pembagian. Nanti kalau soalnya ratusan gitu, apakah kalian bisa kalau angkanya diganti ratusan? Nah, ini contoh ya, tadi kan 20. Soalnya genap. Ya, sama 16. Ini ya, layar papan putih saya udah kelihatan kan? Sudah. Ya, 20 itu berapa kali berapa? 2 Dua bagi kali berapa kali berapa ada 20. 2 kali 10. Pinter. 10 itu berapa kali berapa? 2 kali 5. 2 kali 5. Pinter. Kemudian yang ini 16 itu berapa kali berapa? 2 kali 8. Pinter. Ini 2 kali 2 kali 5 tadi ya. 16 2 kali 8. 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4. 2 kali 2 kali 4. Pinter. 4 itu berapa kali berapa? 2 kali 2. Nah, Pinter. 2. Ya. Perhatikan ini ya. Duanya ada berapa ini? Satu, dua, tiga, 4. Berarti 2 pangkat 4. Ini ya. Ini duanya berapa ini? Satu, dua. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Ingat ya, sahabat belajar, kalau soal yang diminta itu dibagi ke paket yang sama, bikin kado, bikin paket hemat, itu kalian mencari dengan menggunakan rumus FBB. Faktor, ya, faktor ini namanya faktor persekutuan. Nah, kalau namanya persekutuan cari angka yang sama. Oh, ini 2, di sini juga 2. Ya, faktor persekutuan yang besar ya. Karena yang besar itu persekutuannya cari pangkatnya yang kecil ini ya. Kenapa bukan cari pangkat yang besar? Nanti 20-nya tidak bisa dibagi 16. Berarti FBB-nya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini ketemunya itu di sini dia di FPB. Ayo kelas berapa yang sudah belajar FPB? Nah, kelas Jemima udah angkat tangan. Ini berarti kelas 4 ini sudah belajar. Iya, Sir. Nah, jangan lupa itu dipakai. Ingat ya, kalau mau bagi dalam bentuk hadiah yang sama, pakai FPB. Bagaimana FPB itu? Ya faktor. Kalau yang namanya faktor ya bikin akar faktornya. Setelah itu persekutuan, bersekutu yang sama ditulis 2 dan 2. Pangkatnya ini besar, cari yang kecil. Nah, itu kuncinya. Yang sama tapi yang kecil. Nanti beda dengan KPK ya, beda. Baik, ini saya hapus ya. Kecuali jika ada yang mau mencatat boleh silakan. Oke, saya hapus dulu.
Yang mau minum, silahkan minum. Break dulu 15 detik atau 20 detik. Silahkan bagi yang mau minum. Jika sudah, oh ya, saya belum bertanya ini kepada kalian. Untuk soal nomor 2, yang sudah memahami, tolong kasih reaksi hati. Nah, yang sudah paham, tolong kasih reaksi hati. Naruto sudah satu, Cordelio sudah, Sasa sudah, Mika sudah, ada 4. Reaksi hati itu ada di Zoom, di aplikasi kalian bagian bawah ada tombol reaksi, pilih hati. Nah, kalau enggak ketemu, oh banyak yang sudah. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Banyak yang sudah ini, pinter kalian. Emas, ya, saya belum pernah pegang emas kepingan, ya. Tetapi soal ini bicaranya tentang emas. Lihat ini ya, ini keping, keping emas. Keping itu ya kayak lempeng atau uang logam gitulah. 0,05 gram itu harga jualnya 65.000. Kemudian 0,1 gram itu 120.000. Naik kan? Dari 0,05 sampai 0,1 itu naik. Kemudian 0,25 itu harganya 280.000. Yang 0,5 ini semakin naik ya. Itu harganya 520. Saya mau klarifikasi dulu untuk bilangan desimal. Semoga kalian ingat ya. 0,05. Caranya membandingkan bilangan desimal itu begini. Kenapa kok 0,5 itu banyak dibandingkan 0,05? 0,1. Kalau membandingkan desimal, komanya harus sejajar ini, lurus di sini. 0,1. Nah, ini sebelahnya apa? Boleh kalian kasih 0. Nah, 0,25 sudah kelihatan ya ini ya, sudah kelihatan ini 0,25, kemudian 0,5, kanannya enggak ada Pak, kasih 0. Nah, yang kalian bandingkan untuk bilangan desimal ya ini angka yang di ekornya. Kecuali kalau di sini ada angkanya, beda. Ini ada 5, 10, 25, 50. Jadi semakin ke bawah itu semakin besar dan harganya tentu saja semakin tinggi. Itu ya. Itu membandingkan desimal ini harus bisa kali ya. Itu untuk informasi ya, untuk informasi. Tolong di diingat-ingat ini ya, diingat-ingat ini harga-harganya ini karena soalnya akan saya gulirkan ke layar sebelah kanan nanti. Saya juga akan foto. Saya foto nih soalnya supaya nggak bolak-balik lagi. Oke, sekarang kita ke kanan. Nah, ini dia. Biaya termurah untuk membeli kepingan emas mini seberat 0,6. Wah, kalau gitu saya ketik aja udah ya untuk membantu kalian. Sambil nanti kalian pikir-pikir nih, kalian pikir-pikir. 0,05 tadi harganya adalah 65.000. Kemudian 0,1 harganya adalah 120.000. Terus 0,25 harganya itu adalah 280.000. Yang terakhir 0,5 harganya adalah 520.000. Nah, sahabat belajar, ya kan?
kalian itu mau beli emas yang beratnya 0,6. Nah, 0,6. Atau kalau ini mau kita samakan ya, atau kalau mau kita samakan ini 0,10, 0,50, yang di sini kalian mau beli 0,60 ya, 0,60. Nah, sekarang nanti ini harus dikombinasikan, kan tidak ada harganya yang 0,60 kan? Kita harus kombinasikan mau beli yang mana dengan yang mana. Contoh ya, contoh ini. Oh, saya mau beli yang 51 dan 61. Boleh kan? Nanti jumlahnya kan 60. Nanti tinggal di total harganya. Ya, harganya berapa? Boleh juga, oh saya mau beli 10 tapi jumlahnya 6 kali. Boleh, ya kan? Boleh yang 10 ini kan, tapi jumlahnya 6. Lalu harganya bagaimana, Mister Dana? Harganya tinggal yang 10 ini kali 6. Nah, sekarang kombinasinya apa saja sih? Ya, sekaligus nanti jumlahnya harganya. Silahkan dikerjakan, nanti kita lomba. Siapa yang paling murah? Itu yang eh, bisa kita tandai di oval. Ayo, saya kasih waktu kalian 1 menit ya. Yang mana kalian yang mau beli dan harganya berapa? Ya, saya sambil ketik kombinasinya ya. Kombinasinya harus saya ketik di sini. Kombinasi 1. Ya, kalian beli yang 0,50 satu saja, ditambah ditambah yang 0,10. Nah, nanti cari harganya ya, cari harganya. Silakan. Itu kombinasi yang pertama. Yang mau kombinasi ini silahkan langsung dicari harganya berapa. Kombinasi yang kedua, saya mau beli yang 0,10 tapi ya, belinya sebanyak 6 keping. Berarti yang harga 0,10 kalikan 6. Nah, silakan. Yang mau usulkan kombinasi 3, boleh, silakan. Mau yang mana kalian kombinasi 3? 3 kombinasi saja cukup ini. Silahkan. Ayo diambil buku tulisnya dan ini dihitung kombinasi 1 dan 2 mana yang paling murah. Nah, saya mau sapa yang di layar ya. Mutiara Cassandra, yuk dihitung kombinasi 1, 0,50 ditambah 0,10. Berarti yang ini 120.000 ditambah 520.000. Nah, di buku coret-coret ya. Di buku enam coret-coret. ratus empat puluh ribu. Berapa? Maaf. 640.000. Oh, 640.000 ya. Terima kasih. Siapa yang bisa kombinasi kedua? Apa ya yang bisa saya sebut namanya nih ya? Waduh, semuanya off kamera. Sasa, ayo kombinasi kedua 0,10 kali 6 berarti 12 kali 6. Hmm, Ada yang mau kombinasi berikutnya silahkan. Naruto punya kombinasi ketiga enggak? Atau Tere?
Ayo kombinasi kedua ini siapa ini mau bantu hitung? 120.000 kali 6 atau 12 kali 6. Saya, Pak, 720.000. Terima kasih. 720.000. Semuanya diborong oleh Cassandra nih. 720.000. Oke, terima kasih. Ada enggak kombinasi yang ketiga? Ada yang punya kombinasi ketiga enggak? Kalau saya beli yang 0,05, nah ini berapa kali ini supaya jadi 60? 5 kali berapa sih biar jadi 60? 60 bagi 5 itu berapa? Berapa 60 bagi 5, Cassandra? 12, Pak. 12. Oh, pinter. 12. Sekarang berarti coba 65 ini dikalikan 12. Nah, mana yang paling murah ini? Silahkan 65 dikali 12. 780.000, Pak. Wah, masih 700 ya. 700 apa tadi 80.000 ya. Oke, kalau begitu mana yang paling murah ini yang bisa kita beli? Yang nomor 1. Iya, nomor satu ya. Berarti kita dapat di sini 640. Susah. Kita mau cari harga yang 580 ya. Terima kasih. Sudah dihitung oleh Cassandra. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau sahabat belajar belum balik ke tempat duduk dari minum tadi nih ya. Kalau begitu, apakah saya boleh reaksi jempolnya? Kalau sudah paham, silahkan reaksi jempolnya. Oh, Mika sudah, Naruto juga sudah. Terima kasih kalau sudah ya. Kita akan lanjut ya, kita akan lanjut untuk bahas soalnya. Ya, kita masih ada waktu ya, masih ada waktu. Nah, ini dia. Saya khawatir ini bacaannya terlalu kecil untuk kalian ya. Saya bacakan saja ya. Ambar membeli sejumlah alat tulis di toko cahaya. Ini tidak penting kalau untuk hal ini ya. Alat tulis yang dibeli Ambar antara lain. Nah ini penting nih. 3 pak buku tulis, 1 pak berisi 10, 2 lusin ballpoint, 18 pensil, dan 1 lusin penghapus. Ini penting ini ya, matematika itu angka itu penting. Ambar berencana menjual alat-alat tulis tersebut dalam bentuk paketan. Banyak alat tulis, ballpoint, pensil, dan penghapus pada setiap paketnya mempunyai jumlah yang sama. Wow, pakai FPB lagi nih kalau paket-paket ini. Semua alat tulis yang dibeli habis terbagi dalam paket-paket yang dibuat. Sekarang kita akan lihat jumlah paketnya ya. Kita akan lihat jumlah paketnya. Oke, tolong dibantu saya ya. Tolong dibantu. Di mana ya saya akan ketik ini ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, di sini saya ketik nih. Oke, buku tulis jumlahnya berapa? Ada 3 pak.
Satu paknya 10, berarti buku tulisnya berapa? 30, Sir. Oh, pinter, Jemima. Kemudian 2 lusin ballpoint. Nah, 1 lusin itu isi berapa? 12. 12. Berarti kalau 2 lusin dapat berapa ballpoint? 12-nya 2 kali. 24. 24, pinter. Kemudian 18 pensil. Nah, pensilnya tidak ada. Ini langsung saja. Yang terakhir adalah 1 lusin penghapus. 12 penghapus. Pinter. Nah, tugasnya kalian, kan ini mau dibagi paket-paket nih, pakai FPB lagi, ya kan? Sekarang kita coba deh, coba dulu. Kalian bisa usul nggak? Angka berapa sih yang bisa kita gunakan sebagai pembagi semua bilangan ini? Angka berapa? Selain angka 1, kita coba. Angka 2, bisa nggak? 30 bagi 2 itu bisa enggak? Bisa. 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 Oke. 24, 24 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Bisa. 18 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Bisa. 12 bagi 2 bisa enggak? Bisa. Oke, bisa. Sekarang angka 3. 30 bagi 3 bisa enggak? Bisa. Ya. 24 bagi 3 bisa enggak? Bisa. Bisa. Ya. 18 bagi 3 bisa? 16 Bisa. bagi 3. Enggak. Ya, bisa. Bisa. 12 bagi 3 bisa enggak? Tidak. Bisa. Oh, bisa ya. Sekarang coba Bisa. angka 4 sekarang. 30 bagi 4 bisa? Tidak. Tidak, langsung saya Tidak. hapus ya. Jangan kita lanjutkan. Angka 5. 30 bagi 5 bisa enggak? Bisa. Ya, 24 dibagi 5 bisa enggak? Tidak. Tidak, saya hapus. Terima kasih. Angka 6. 30 bagi 6 bisa enggak? Bisa. Bisa. 24 dibagi 6 bisa enggak? Bisa. Bisa. 18 dibagi 6 bisa? Bisa. 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 Kemudian 12 dibagi 6 bisa? Bisa. Bisa. Oke, berarti 6 bisa. 7. 30 bagi 7 bisa? Tidak. Nah, 8. 30 bagi 8 bisa? Tidak. Tidak. 9 bisa? Tidak. Tidak. 10 Tidak. Bisa. bisa. 24 bagi 10 bisa? Tidak. 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 Ya, 11 sekarang bisa? Tidak. 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 Jangan habis. 12. 30 bagi 12 bisa? Tidak. Tidak. Nah, ini kan 12 angka terkecil di sini. Sudah, jangan dilanjutkan lagi. Berarti kita sudah tahu FPB-nya berapa? Faktor persekutuan besar. Berarti angka yang paling besar angka berapa? 6. 6. Berarti sahabat belajar bisa menyediakan 6 kantong 6 paket gitu, ya kan? 6 paket jadinya, ya. Nanti isi paketnya bagaimana isi paketnya? Ya mudah. Setiap paket nanti akan berisi buku tulisnya berapa? 30 bagi 6. 5. 5 buku tulis. Terus pokoknya berapa?
4/6. Ya, 24 bagi 6 berapa? 4. 4 ballpoint. Ballpoint. Kemudian pensilnya berapa? 18. 3 pensil. Ya kan 18 bagi 6. Ya, ya kan? Kemudian terakhir penghapusnya dapat berapa? Satu paketnya. 2. 12. Nah, 2 penghapus. Nah, ini kita simpen ini ya. Kita simpen untuk ke pilihan gandanya nanti ini. Oke. Sekarang kita coba lihat apa yang ditanya. Nah, ini masih kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan nih kalian. Ini, Ambar akan mengalami kerugian ya jika hanya terjual setengah dari paketan yang dijual. Setengah. Paketannya kan ada 6 ya. Saya mau lihat dulu. Oh, ini dia ada persyaratannya nih. Ambar membeli alat tulis tersebut dengan total harga sebesar 200.000 ya, modalnya 200.000 dan tiap paketannya dijual 50.000. Oke, itu ya. Semuanya itu 200.000 modalnya Ambar. Ya, modalnya Ambar 200.000. Sekarang yang nomor satu. Ambar akan mengalami kerugian jika hanya terjual setengah paket. Nah, ini ya ini. Ini ya. Coba perhatikan ini. Modalnya Ambar itu 200.000 ya. Sudah dia belanja. Ini nih 200.000. Nah, dapatnya 6 paket. Satu paketnya itu tadi harganya berapa satu paketnya? 50.000. 50.000. Maaf ini nyempil-nyempil ini saya nih. Oke, sekarang pertanyaannya dari soal ini. Kalau setengah dari paket yang dijual, berarti setengah dari 6 itu berapa? 3. 3. Tiga. Nah, cuma 3 yang terjual kali 50.000. Rugi apa untung dia? Nah, 3 kali 50 itu berapa? 150. Iya, modalnya aja 200. Berarti dia rugi apa untung? Rugi ya. Ambar mengalami kerugian. Bener. Ya, bener-bener rugi dia. Ya kan? Bener-bener rugi. Itu dia. Bisa ya dipahami ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, sekarang yang nomor 2. 2/3 dari paketan yang dibuat terjual. Apakah Ambar untung? Nah, ini dia. 6 kali 2/3 sekarang. Kan 2/3-nya kan? 6 kali 2/3. Coba dong tolong saya dibantu hitung ini 6 kali 2/3 itu bagaimana caranya kalian hitung? Ayo 6 kali 2/3 berapa? 4 paket. Berapa? 4 paket. 4. Nah, pinter ini. 6 kali 2, 12 dibagi 3, 4. Nah, kalau 4 paket yang terjual, untung apa rugi? Kalikan 50.000. Ayo, berapa 4 kali 50? 200. 200. Sama ya, berarti dia impas. Ya impas, cuma balik modal, belum untung. 2/3 dari paketan dibuat terjual, dapat untung. Dapat nggak untung dia kalau 2/3? Nggak Tidak. dapat. Dapat, salah. Ya kan, salah dia. Terakhir, Ambar akan mendapatkan keuntungan apabila 5/6. Nah, 5/6 dari 6 itu kan sama saja 5 yang terjual, ya kan? 5 yang terjual berarti 5 berapa?
5 kali 50 berapa? 250. 250. Untung apa rugi? Untung. Untung ya, Untung. untung. Untung berapa? Untung 50. Wah, 50. dah kalian bisa bantu orang tua jualan online. Untung 50.000. Nah, itu caranya ya untuk sahabat belajar sekalian. Sampai di sini dulu. Saya mau tanya. Saya mau tanya yang bisa paham soal dan cara menjawabnya tolong kasih hati. Yang bisa paham soal dan cara jawab Omika, Naruto, Leo, Cordelio, siapa lagi? Sasa, yang lainnya. Nah, yang lainnya berarti ada pertanyaan ini. Silakan. Ada yang belum dipahami, buka mic-nya, boleh tanya. Silakan buka mic-nya, boleh tanya. Oh, enggak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada berarti yang lain ini ragu-ragu mungkin ya, ragu-ragu ya enggak apa-apa. Kalau ragu-ragu nanti kita pelajari lagi, ada yang mungkin belum terhubung juga tidak masalah di pertemuan berikutnya atau pelajari lagi video yang nanti saya rekam. Nah, kita sudah di 3.50. Saya pikir soalnya sudah bisa kita tutup untuk pembahasannya. Namun ya, saya tutup dulu rekamannya.